Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Para santri sekalian, kembali kita lanjutkan membaca kitab At-Ta'liqat Al-Mukhtasarah ala Matn Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, yang merupakan syarah terhadap kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah karya Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala. Beliau mengatakan wala yushbihu qawla al-bashari, dan firman Allah Subhanahu wa ta'ala atau Al-Qur'an tidak serupa dengan perkataan manusia. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, "Lau kana al-kalamu min kalamir Rasul sallallahu alaihi wasallam fala lawma 'ala al-Walid ibn al-Mughirati in qala innal Qur'ana min kalami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Andaikan Al-Qur'an adalah perkataannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak ada celaan bagi Al-Walid bin Al-Mughirah ketika dia mengatakan bahwasanya Al-Qur'an adalah perkataannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa yatawa'aduhu Allahu bihadzal wa'id syadidi? Namun ternyata Allah Subhanahu wa taala mengancam dia dengan ancaman yang sangat keras. Fadalla ala annahu qala maqalahu 'azimatan wa fadhi'atan. Maka ini menunjukkan bahwasanya apa yang diucapkan oleh Al-Walid bin Al-Mughirah adalah perkara yang sangat besar dan perkara yang sangat fatal. Haitsu nasabal Qur'ana li ghairillahi. Karena dia telah menisbatkan Al-Qur'an kepada selain Allah. Wa kullu man sara ala hadzal madhhabi wa hadzal minhaji. Dan setiap orang yang menjalani madhab ini atau akidah ini atau menjalani metode ini, meyakini sebagaimana keyakinannya Al-Walid bin Al-Mughirah, itu meyakini Al-Qur'an adalah perkataan manusia. Fa innahu mithlul Walidi ibn al-Mughirati. Maka dia semisal dengan Al-Walid bin Al-Mughirah, yakunu fin nari khalidan fiha, yang dia diancam masuk neraka dan kekal di dalamnya. Kemudian At-Tahawi mengatakan, "Wa man wasafa Allah bima'nan min ma'anil bashari faqad kafara." Barang siapa yang mensifati Allah dengan makna-makna sifat sebagaimana makna sifat pada makhluk, sebagaimana makna sifat pada manusia, faqad kafara, maka dia telah kufur. Kata Syekh Shalih Fauzan, yakni man syabbaha Allah bima'nan min ma'anil bashari. Maksudnya orang yang menyerupakan Allah dengan sifat-sifat manusia. Faqad kafara, maka dia telah kufur. Li'annahu tanaqqasa Allah azza wa jalla. Karena dia telah menyematkan kekurangan kepada Allah azza wa jalla. Kemudian At-Tahawi mengatakan, "Faman absara hadza i'tabara." Siapa yang memahami hal ini, memahami penjelasan-penjelasan di atas, maka dia akan mendapatkan i'tibar atau pelajaran. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, "Li'anna hunaka farqan wadihan baina sifatil khaliqi wa sifatil makhluqi." Karena terdapat perbedaan yang sangat jelas, yang sangat nyata antara sifat-sifat Khalik, sifat-sifat Allah, dengan sifat-sifat makhluk. Wa in ishtarakat fil ismi wal ma'na. Walaupun sama namanya dan sama maknanya. Walakin takhtalifu fil haqiqati wa takhtalifu fil waqi'i wal khariji. Namun berbeda hakikatnya dan berbeda realitanya. Contohnya, Allah mendengar, kita juga mendengar. Maka namanya sama, sama-sama mendengar. Dan makna dari mendengar ya mendengar, sama. Tapi hakikat pendengaran Allah beda dengan pendengaran kita. Realita pendengaran Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan pendengaran kita. Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu. Adapun kita, pendengaran kita terbatas. Fala tashabuha baina kalamillahi wa kalamil bashari. Maka tidak ada keserupaan
antara kalam Allah dengan kalam manusia. Wala tasyabuha baina sam'illahi wa sam'il bashari. Tidak ada keserupaan antara pendengaran Allah dengan pendengaran manusia. Wala tasyabuha baina basarillahi wa basaril bashari. Wala ilmillahi wa ilmil bashari. Tidak ada keserupaan antara penglihatan Allah dengan penglihatan manusia, antara ilmu Allah dengan ilmu manusia. Wala masyiati wa iradatillahi wa masyiati wa iradatil bashari. Dan tidak ada keserupaan antara kehendak Allah dengan kehendak manusia. Fafarqun baina sifatillahi wa sifatil makhluqi. Maka terdapat perbedaan yang sangat nyata antara sifat-sifat Allah dan sifat-sifat makhluk. Faman lam yufarriq bainahuma shara kafiran. Siapa yang tidak membedakan antara keduanya, maka dia kafir. Kemudian Tahwi mengatakan, wa an mithli qaulil kufari in zajara. Orang yang memahami penjelasan di atas, dia akan dijauhkan dari perkataan yang semisal dengan perkataan orang kafir. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, man tadabbara al-ayati al-Qur'aniyata allati anzalaha Allahu fil Walid bin al-Mughirati. Siapa yang mentadaburi ayat-ayat Al-Qur'an yang Allah turunkan tentang Al-Walid bin Al-Mughirah. Seperti kemarin surat Al-Mudaththir ayat 18 sampai 26. Man tadabbaraha arafa butlana aqwali hadhihi al-firaqi ad-dallati fi kalamillahi azza wa jalla. Siapa yang mentadaburi ayat-ayat tersebut, dia akan mengetahui kebatilan dari keyakinan-keyakinan firqah-firqah menyimpang tentang kalamullah. Yang mana kata At-Tahawi, keyakinan tersebut semisal dengan perkataan orang kafir, seperti Al-Walid bin Al-Mughirah. Kemudian beliau mengatakan, wa alima annahu bi sifatihi laysa kal bashari. Siapa yang memahami penjelasan di atas, dia akan memahami bahwasanya sifat-sifat Allah tidak sama seperti sifat manusia. Syekh Shalih Al-Fauzan mengatakan, wa sifatuhu minal kalami wa ghairihi laysat ka sifatil bashari. Sifat-sifat Allah, baik sifat kalam atau sifat yang lainnya, tidak sama seperti sifat manusia. Lil fariqi baina sifatil khaliqi wa sifatil makhluqi. Karena ada perbedaan antara sifat khaliq, sifat Allah, dengan sifat makhluk. At-Tahawi mengatakan, war-ru'yatu haqqun li ahlil jannati. Bahwasanya ar-ru'yah itu benar adanya bagi penduduk surga. Ru'yah di sini maksudnya melihat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini akan dialami oleh para penduduk surga. Namun bi ghairi ihatatin wala kaifiyatin. Tanpa ihatah, tanpa menyeluruh. Artinya penduduk surga akan bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, namun bukan berarti penduduk surga akan mengetahui semua tentang Allah secara menyeluruh, tidak. Wala kaifiyatin, dan tidak perlu kita mempertanyakan bagaimana kaifiyah penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana prosedur, detail-detail cara penduduk surga melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak perlu kita pertanyakan. Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan, ar-ru'yatu ay ru'yatul mu'minina li rabbihim subhanahu wa ta'ala. Ru'yah di sini maksudnya adalah orang-orang beriman akan bisa melihat Rabb mereka, melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa innal mu'minina yarawna rabbahum subhanahu wa ta'ala fil akhirati. Karena orang-orang yang beriman dengan iman yang benar, mereka akan melihat Rabb mereka Subhanahu wa ta'ala di akhirat. Yarawnahu ayanan bi absarihim kama yarawna al-qamara lailatal badri. Mereka akan bisa melihat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mata kepala mereka langsung, sebagaimana mereka melihat bulan di malam purnama. Wa kama yarawna asy-syamsa sahwan laisa dunaha sahabun. Dan sebagaimana mereka melihat matahari dalam keadaan cuaca yang cerah, tidak ada awan yang menghalangi. Kama akhbar al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam bidzalika fil ahadithi as-sahihati al-mutawatirati anhu alaihi salatu wassalam.
Sebagaimana ini dikabarkan oleh Al-Mustafa, oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam banyak sekali hadis-hadis yang sahih dari beliau. Walidzalika qala al-musannifu, oleh karena itu Al-Imam At-Tahawi mengatakan ar-ru'yatu haqqun. Ru'yah itu benar adanya. Ai thabitatun bil kitabi was sunnati wa ijma'i ahli sunnati wal jama'ati min as-salafi wal khalafi. Maksudnya ru'yah itu sahih adanya, benar adanya. Berdasarkan Al-Qur'an, As-Sunnah dan juga ijma' ulama Ahlussunnah wal Jamaah baik dari kalangan salaf maupun kalangan khalaf. Walam yukhalif fiha illa al-mubtadi'atu wa ashabul madhahibi al-munharifati. Dan tidak ada yang menyelisih hal ini, tidak ada yang menentang hal ini kecuali orang-orang ahlu bid'ah dan para pengikut madhab yang menyimpang. Jadi ini ijma' ulama Ahlussunnah, tidak ada khilafiyah di antara Ahlussunnah. Yang khilafiyah hanyalah ahlu bid'ah. Dan itu tidak dianggap. Sehingga tetap kita katakan terdapat ijma' dalam masalah ini, tidak ada khilafiyah. Fal mu'minuna yarawna rabbahum subhanahu wa ta'ala kama qala subhanahu wujuhu yawma idzin nadhirah. Maka orang yang beriman, mereka akan melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman bahwasanya di hari ini, di hari kiamat, ada wajah-wajah yang bersinar. Wahia wujuhul mu'minina. Itu maksudnya wajahnya orang-orang yang beriman. Nadhiratun ya'ni minan nudrati. Wahia al-baha'u wal husnu. Nadhirah artinya nudrah. Nudrah maknanya adalah al-baha, cahaya yang cerah, wal husn dan keindahan. Ya, wajah mereka akan cerah, terang benderang dan indah. Wajahnya orang-orang yang beriman. Ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im. Engkau akan mengenali dari wajah-wajah mereka bahwasanya mereka memiliki cahaya dari kenikmatan. Kemudian kata Allah, ila rabbiha nadhirah. Mereka memandang kepada Rabbnya. Wa aman nadhiratun, adapun nadhirah dalam surat Al-Qiyamah ayat 23. Fama'naha al-mu'ayanatu bil absar. Maksudnya adalah memandang dengan mata. Ila rabbiha nadhirah. Mereka kepada Rabbnya memandang dengan mata. Taqulu nadhartu ila kadza, ay absartuhu. Kalau orang Arab mengatakan nadhartu ila kadza, nadhartu di sini maknanya absartu, aku melihat dengan mata. Fan-nadharu lahu isti'malatun fi kitabillahi azza wa jalla. Maka kata-kata an-nadhar memang memiliki beberapa penggunaan di dalam Al-Qur'an. Idza uddiya bi ila fama'nahu al-mu'ayyanatu bil absar. Kalau kata-kata nadhar diikuti dengan ila, nadhar ila, maka ini maknanya adalah memandang dengan mata. Tidak ada makna lain. Contohnya, Allah Ta'ala katakan, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah mereka tidak melihat kepada ibil, kepada onta, bagaimana onta itu diciptakan? Wa ilas samai kaifa rufi'at. Dan tidakkah mereka memandang kepada langit, melihat kepada langit, bagaimana langit ditinggikan? Surat Al-Ghasyiyah ayat 17 sampai 18. Di sini ada kata-kata yanzurun, nazar. Kemudian setelah itu ila, yanzurun ilal ibil, yanzurun ilas sama. Maka maknanya adalah melihat dengan mata, melihat onta, melihat langit, bukan makna yang lain. Ay alam yanzuru bi absarihim ila hadhil makhluqatil ajibati ad-dalati ala qudratillahi subhanahu wa ta'ala. Maksud ayat ini adalah apakah mereka tidak melihat dengan mata kepala mereka kepada makhluk-makhluk yang ajaib ini, yaitu onta dan juga langit, yang mana ini semua menunjukkan akan kebesaran kekuasaan Allah azza wa jalla. Wa fi hadhil ayati ila rabbiha nadhiratun mu'addatun bi ila. Demikian juga dalam ayat di atas, surat Al-Qiyamah ayat 23. Di sana ila rabbiha nadhirah. Nadhirah digandengkan dengan ila. Maka maknanya adalah melihat dengan mata kepala.
Wa idza udiya an-nadharu bi nafsihi wa biduni wasitatin fa ma'nahu at-tawaqqufu wal intidharu. Kalau kata-kata an-nadhar itu dia berdiri sendiri, tanpa ada perantara, tanpa ada ila, tanpa ada fi atau yang semisalnya, maka maknanya adalah tawakuf, yang artinya diam dan juga intidhar, menunggu. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum." Di hari di mana orang-orang munafik yang laki-laki maupun orang munafik perempuan, mereka berkata kepada orang-orang yang beriman, "Unzuruna." Di sini ada nadhara. Dan di sini tidak ada ila, tidak ada fi. Maka maknanya adalah tunggulah kami. Unzuruna, tunggulah kami. Tungguin saya. Naqtabis min nurikum. Kami ingin minta sedikit cahaya kalian. Karena orang munafik nanti di hari kiamat tidak punya cahaya. Mereka berharap mendapatkan sedikit cahaya dari orang-orang beriman. Jadi mereka mengatakan, tunggu kami, jangan tinggalkan kami. Surat Al-Hadid ayat ke-13. Unzuruna ay intadhiruna min ajli an nastadi'a binurikum. Unzuruna di sini maksudnya adalah tunggulah kami agar kami bisa mendapatkan sedikit cahaya dari kalian. Li'an munafiqina yantafi'u nuruhum wal'iyadu billahi. Karena orang-orang munafik, cahaya mereka dimatikan. Mereka enggak punya cahaya di hari kiamat. Wal'iyadu billah. Fayabqawna fi dhulumatin, sehingga mereka berada dalam kegelapan. Fayatulubuna minal mu'minina ayantadhiruhum hatta yaqtabisu min nurihim. Sehingga mereka meminta kepada orang-orang beriman untuk menunggu mereka, sehingga mereka bisa mendapatkan sedikit dari cahayanya. Qaulullah ta'ala, hal yanzuruna illa ayyatiyahumullahu. Juga dalam firman Allah Ta'ala yang lain, hal yanzuruna, tidaklah yang mereka tunggu kecuali ayyatiyahumullah, datangnya Allah kepada mereka. Surah Al-Baqarah ayat 210. Ay ma yantadhiruna illa maji'ar rabbi yaumal qiyamati li faslil qada'i baina ibadihi. Maksudnya, tidaklah yang mereka tunggu kecuali adalah datangnya Rabb, datangnya Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat untuk memutuskan keputusan di antara para hambanya. Nah, ini kalau nadhar tidak digandengkan dengan ila, tidak digandengkan dengan fi, maka maknanya adalah menunggu. Nah, kalau digandengkan dengan fi, wa idza udiya an-nadharu fi fa ma'nahu at-tafakkuru wal i'tibaru. Kalau kata-kata an-nadhar digandengkan dengan fi, maka maknanya adalah tafakkur, berfikir dan mengambil pelajaran. Qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, awalam yanzuru fi malakutis samawati wal ard. Tidakkah mereka memikirkan, mengambil pelajaran dari makhluk-makhluk yang ada di langit dan di bumi? Surat Al-A'raf ayat 185. Ay yatafakkaru fi makhluqatillahi al-ulwiyyati was-sufliyyati. Maksudnya adalah, tidakkah mereka memikirkan tentang makhluk-makhluk Allah, baik makhluk yang di atas maupun makhluk yang di bawah. Wa yastadilluna biha ala qudratillahi al-khaliqi subhanahu wa ta'ala wa istihqaqihi lil ibadati. Dan mereka jadikan itu sebagai dalil untuk membuktikan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan juga bahwasanya Allah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi. Nah, kalau an-nadhar itu digandengkan dengan fi, maka maknanya baru memikirkan atau mengambil pelajaran. Jadi di sini Syekh Shalih Fauzan ingin membantah orang yang melakukan takwil. Mereka mengatakan ayat ila rabbiha nadhirah ini bukan ayat tentang penduduk surga melihat Allah. Tapi penduduk surga, mereka menunggu Allah atau mereka memikirkan Allah, bertafakur tentang Allah Subhanahu wa taala. Mereka mentakwil karena mereka tidak mau meyakini bahwasanya Allah bisa dilihat. Maka secara bahasa takwilan mereka keliru. Falhasilu anna an-nadhara huna udiya bi ila wa ma'nahu ar-ru'yatu wal mu'ayyanatu. Kesimpulannya, nazar di sini digandengkan dengan ila sehingga maknanya adalah melihat dan memandang dengan mata.
Ini yang bisa kita baca, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.